Shalom, selamat pagi. Sekali lagi kita bertemu dalam uh, pertemuan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya sangat excited pada hari ini, dan malah selalu saya berdoa ketika membuat setiap sesi video ini, ada saja yang Tuhan memberikan kepada kita sebagai terang baru atau remah baru bagi kita. Logos adalah firman Tuhan yang kita baca setiap hari, tapi remah adalah apa yang Tuhan ingin kita miliki, untuk kita nikmati, yang memberikan maksud dan juga pengertian khusus bagi kita pada hari tersebut. Dan saya percaya Tuhan mempunyai remah untuk kita pada pagi hari ini bersama-sama. Sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa, biar Tuhan yang memimpin kita, biarlah hikmat kita, Roh Kudus yang menjadi guru kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena berikan kami satu lagi peluang untuk bersama-sama mendengar, merenung, dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Berbicara di hati kami, dalam hati dan roh kami Tuhan, pengertian Engkau beri kepada kami, sehingga bukan hanya kami dapat memahami, tapi mengalami firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya percaya ini yang Tuhan mau katakan untuk sesi pada kali ini, yaitu firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Dalam bahasa asli Alkitab, jangan takut itu sebenarnya merujuk kepada, ya kita tahu bahwa dalam firman Tuhan ada firman Tuhan mengatakan takutlah kepada Allah, fear of the Lord. Tapi apa yang saya ingin sampaikan ini adalah perkataan dipanggil merenau, yaitu berbicara tentang ketakutan kita yang sangat bertentangan dengan iman. Malah firman Tuhan mengatakan bahwa ketakutan, kalau kita memiliki ketakutan, kita tidak boleh memiliki iman pada masa yang sama, atau sebaliknya. Kalau kita memiliki iman, ketakutan tidak ada tempat dalam kehidupan kita. Saya percaya ini, dan inilah yang Tuhan katakan supaya kita jangan takut. Dan takut ini juga berbicara tentang segala sesuatu yang mengganggu ataupun mengalihkan perhatian kita daripada fokus kepada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan adalah pengharapan. Tapi si jahat, saya percaya ini pekerjaan si jahat, mau supaya kita distract ataupun tumpuan fokus kita lari daripada kasih Tuhan. Dan itu yang menimbulkan merenau ataupun ketakutan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dia katakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Dia katakan keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Saya suka untuk kita melihat ini dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, di dalam terjemahan King James Version, dia katakan begini, herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Saya mau membawa kita untuk melihat perkataan ini dalam bahasa Inggris. Katakan because as He is. Perkataan is menunjukkan kepada present tense ataupun masa sekarang ini. As He is, sama seperti Dia sekarang ini. Mungkin pertanyaannya adalah, sekarang ini bagaimana keadaan Yesus? Karena firman Tuhan sentiasa is, sentiasa sekarang. Bagaimana keadaan Yesus? Sama seperti Dia sekarang ini. Saya percaya keadaan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, di takhta sorga, penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan segala sesuatu yang luar biasa. Malah kesehatan, kuasa, damai sejahtera yang luar biasa. Dia katakan, so are we in this world. So are we in this world bermaksud dalam bahasa Melayu ialah juga seperti kita di dalam dunia ini. Jadi kalau saya terjemahkan perkataan because as He is, so are we in this world, bermaksud sama seperti keadaan Yesus sekarang ini, demikian juga keadaan kita sekarang ini. Inilah maksud saya percaya firman Tuhan. Dia katakan
dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Perkataan penghakiman sini adalah merujuk kepada bukan hanya penghakiman pada akhir zaman, tapi saya percaya pada waktu sekarang ini, penghakiman, judgment. Kita sedang mengalami cabaran, kita mengalami pencobaan, kita mengalami tuduhan, kita mengalami isu dalam kehidupan kita, malah mungkin juga hal-hal yang kita lakukan tanpa sengaja. Mungkin kita yang bersalah, tetapi kita masih berani percaya. Katakan, kalau firman Tuhan mengatakan, kalau kita berani percaya, jikalau kita berani percaya, mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, walaupun kita tertuduh, dan kita katakan begini, sama seperti dia sekarang ini. Apapun situasi Anda sekarang ini, tetapi jangan samakan apa situasi Anda dengan keadaan Anda, tapi samakan situasi Anda sama seperti apakah situasi Yesus sekarang ini. Penuh dengan kebenaran, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesehatan, penuh dengan berkat, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dia katakan sini, mau dikatakan karena sama seperti dia. Kita tahu dalam bahasa Inggris tadi katakan as he is, yaitu now, sekarang. Kita juga di dalam dunia ini, kita juga ada di dalam dunia ini. So are we in this world. Saudaraku, saya percaya dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan mau supaya kita tetap kuat, tetap mempunyai fokus kepada Tuhan. Jangan mengalami ketakutan ataupun distraction, peralihan fokus kita oleh tuduhan-tuduhan di luar sana, mungkin dalam hati kita sendiri, ataupun situasi yang kita alami sekarang ini, ketakutan-ketakutan yang sedang melanda dalam dunia sekarang ini. Saya mau kita tetap kuat, tetap yakin, walaupun di luar sana orang mengatakan bahwa ancaman itu sangat dekat, baik penyakit, baik secara ekonomi ataupun secara fisikal, ancaman yang kita alami. Adakah itu rumus, berita-berita yang kita dengar dari jauh, ataupun memang realita sedang berlaku di luar sana? Tetapi firman Tuhan mengatakan, kasih itu menjadi sempurna dalam kita. Kasih menjadi sempurna dalam kita jikalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari ini untuk mengatakan bahwa sama seperti Yesus, keadaan Yesus yang penuh dengan keselamatan, penuh dengan damai sejahtera, perlindungan, penuh dengan berkat, penuh dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Demikian juga Anda dan saya sekarang ini. Ini melenyapkan ketakutan, ini menjauhkan merenau dari kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, ayat yang berikutnya ada katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudaraku, bagaimana kasih itu menjadi sempurna dalam hidup kita? Apabila kita punya keberanian percaya. Mungkin kamu tertanya-tanya, mungkin kamu ada persoalan mengatakan bahwa ya saya mau percaya, tapi kasih saya, bagaimana dengan kasih saya? Kasih saya kepada Tuhan dan sebagainya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 10, firman Tuhan mengatakan bahwa 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, firman Tuhan mengatakan inilah kasih itu. Inilah kasih, inilah definisi kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, mungkin yang menjadi persoalan kehidupan kita adalah bagaimana Tuhan mau tolong saya, bagaimana saya bersama dengan Tuhan sedangkan sama dengan keadaannya Tuhan, sedangkan kasih saya kepada Tuhan sangat-sangat longgar ataupun tidak konsisten dan sebagainya. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan. Kasih, definisi kasih dalam kekristenan bukan tentang kasih Anda kepada Tuhan. Kasih Anda kepada Tuhan, kasih saya kepada Tuhan selalu berubah-ubah, turun naik dan sebagainya. Tetapi mari kita berani percaya, bukan berdasarkan kasih Anda dan saya, tetapi kasih Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Saudaraku, izinkan dirimu dikasihi. Banyak orang tahu bahwa Tuhan adalah kasih, tapi tidak ramai orang yang percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Saya yang beritahu kita pada hari ini, kasih bukan tentang kita yang mengasihi Tuhan. Kasih dalam definisi Kristus adalah
apa yang Bapa di sorga beri pada kita. Dia katakan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Percayalah bahwa Bapa di sorga mengasihi Anda. Mengapa Dia berikan anaknya yang tunggal untuk Anda dan saya, mati di kayu salib supaya Anda dan saya diselamatkan. Begitu besar kasih Allah untuk Anda dan saya. Ini dasar kita untuk berani percaya. Walaupun apa keadaan saya, tapi saya berani percaya bahwa Bapa di sorga mengasihi saya. Yesus mengasihi saya. Dan inilah dasar bahwa saya sanggup percaya bahwa sama seperti Dia sekarang ini, demikian juga Anda dan saya dalam dunia sekarang ini. Apapun keadaan kita, apa yang kita lihat di sini, yang menyebabkan kita merenau, kita takut, kita distract, kita fokus kita coba dialihkan oleh si jahat. Tetapi kita masih berani percaya dan tetap percaya, karena bukan kasih kita, tapi karena Bapa di sorga mengasihi Anda dan saya. Mari ya terus kuat teguh dan katakan ini, saya berani percaya. Amin. Ya, seperti dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6, firman Tuhan mengatakan ini bicara tentang hal keuangan ataupun kekurangan kita yang kita perlukan setiap hari. Dia katakan begini, janganlah kau menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, nah kita dapat percaya, dengan percaya kita mempunyai keyakinan, berkata apa? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dalam konteks ini adalah tentang kekurangan. Mari kita katakan ini pada segala ancaman yang coba memberi ataupun memberikan ketakutan dalam kehidupan kita. Mungkin di luar sana, tapi kita katakan ini yang berani. Karena Allah Bapa di sorga tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya keyakinan untuk berkata, firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah penolongku. Kita harus bersama-sama mengatakan ini, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wah, haleluya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan telah memberikan terang baru untuk Anda dan saya. Saya berdoa dan kita terus berdoa supaya kita mengalami kebenaran firman Tuhan itu semakin jelas dalam kehidupan kita. Anda dan saya mengalami dan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas renungan singkat pada pagi hari ini. Saya percaya kemurahan dan kasih-Mu yang menyertai kami, memberikan kami melihat dengan benar dan berani percaya, berani mengatakan untuk tidak takut ya Bapa di sorga, dan berani percaya dan mengatakan bahwa sama seperti Yesus sekarang ini, demikian juga kami seperti yang ada dalam dunia ini. Yesus dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa, begitu juga dengan kami saat ini luar biasa. Karena bukan berdasarkan kasih kami kepada Tuhan, tapi berdasarkan kasih Tuhan kepada kami. Karena definisi kasih adalah bukan kami mengasihi Tuhan, tapi Tuhan justru yang mengasihi kami dan memberikan Yesus bagi kami sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa sorga, Yesus Kristus beserta kita. Sampai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang. Amin.